Halo, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Selamat memulai hari Senin berkah dengan penuh semangat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menanti-nantikan channel CBC ini. Semoga channel CBC ini dapat membuat kita semua terhibur untuk mengisi hari demi hari dari minggu ini. Tidak lupa juga CBC mengucapkan buat yang belum subscribe, yuk dibantu subscribe sehingga CBC dapat terus berkembang dan memberikan update seputar Chelsea Football Club. Dan kemarin ya, ada yang komen, Bang, kalau boleh di-upgrade nih mikrofonnya supaya penonton lebih menikmati. Well, ya, CBC sudah menuruti request dari Kak Mayor di sini. Ya, siap Kak Mayor. Aduh, makasih banyak nih buat masukannya dan atas komentarnya. Dan buat teman-teman yang mau memberikan masukan ataupun saran, bahkan untuk diskusi saja dengan CBC, jangan ragu dan jangan bimbang, langsung saja ketik di kolom komentar. Oke, tidak terasa CBC saat ini sudah memasuki di episode ke-21. Waduh, jujur ya, CBC ini bingung mulai dari mana pembahasan video kali ini. Karena berita ini sudah banyak bertebaran dan bingung jadinya mau mulai dari mana. Mau ditunda besok nanti cerita ini kadaluarsa, mau dibahas kok ya nanti video CBC ini akan panjang ya. Oke, kita bahas saja dari yang pertama dulu ya. Post match Chelsea melawan Inter Milan. Oke, nggak lama-lama kok teman-teman. Simple aja ya. Oke, kita langsung bahas line up-nya. Di sini kita bermain 4 back dan kali ini yang inverted back adalah Cucurella. Yes, Cucurella is back. Kemudian duo central back diisi Colwill dan Fofana. Di sisi right winger diisi Malo Gusto. Di midfielder ada Lavia yang bermain lebih bertahan dan di depannya ada Enzo dan Dewsbury Hall. Ya, di winger kiri ada Mudryk dan di winger kanan ada Madueke dan strikernya adalah Mark Guiu. Di babak pertama ini kita langsung kerasa ya perbedaan permainan dari Chelsea. Karena CBC melihat bentuk formasi yang baru di mana terlihat ada bermain dua central back ya. Karena Gusto ini bermain lebih ke left back ya, dimana bukan central back di sisi kiri seperti yang dilakukan Reece James pada saat pramusim kemarin di sisi kanan ya, right center defender, sehingga Gusto ini lebih terlibat di dalam penyerangan ya. Kemudian entah ini jadi suatu eksperimen yang baru bagi Enzo Maresca ini, karena formasi ini belum pernah dilakukan oleh Chelsea dan CBC melihat para pemain Chelsea ini masih belum terbiasa. Ditambah lagi Cucurella ini pemain yang belum pernah bermain di pramusim. Karena baru balik dari cuti ya setelah membela timnas Spanyol kemarin. Gol pertama terjadi di menit ke-26 di mana biasanya ada Gusto yang bermain di inverted left back bersama Lavia. Ya, itu tidak terjadi ya. Hanya Lavia yang tertinggal di defensive midfielder itu. Sehingga otomatis saat dilewati Lavia ini, maka akan tersisa ada dua central back ya, yaitu Colwill dan Fofana. Jadi seperti yang terlihat ya, Inter Milan ini membuat peluang dari sisi tengah ibarat diberikan karpet merah oleh Chelsea ya. Dan untuk mencetak gol dan posisi defensive midfielder kita itu terekspos karena Cucurella di saat kena serangan ya tidak melakukan inverted defensive midfielder, sehingga saat Lavia terlewat ya udah kalah itu barang ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan Cucurella karena di match pertama ini adalah permainan match buat dia ya. Colwill dan Fofana tidak terlihat siap untuk bermain karena terlihat belum tajam. Entah itu mungkin karena meremehkan ya atau itu kurang solid nih. Terus siapa dong Bang yang cocok? Nah, itu dia.
mungkin kita butuh center back yang baru. Karena penglihatan dari CBC ini hanya Tosin yang cukup lumayan ya. Dan yang tanya Disasi, Bang gimana? Disasi itu baru kelar operasi hernia kalau nggak salah. Karena itu makanya pas pramusim kemarin tidak pernah turun. Jadi masih proses recovering. Justru Chelsea berharap itu CBC berharap daripada beli pemain belakang ya, mending jadiin Tosin ini bersama Chalobah sambil menunggu yang lainnya ini fit ya. Dan kalau Colwill dan juga Fofana diklaim saat ini sudah merupakan puncak dari fitnessnya, maka CBC bilang kualitas mereka ini ternyata tidak cukup sebagai mengisi skuad utama dari Chelsea. Sama halnya dengan Badiashile. Kalau di Sasi ini kita belum lihat ya performanya gimana. Dan balik lagi, menjual pemain itu tidak semudah itu ya. Karena deadline dari bursa transfer tersisa 19 hari lagi. Dan belum ada ya klub yang tertarik untuk memboyong Fofana karena baru saja cedera semusim ya. Maupun di Sasi yang tentu saja baru pulih dari cedera. Tosin baru saja datang ya. Sehingga paling nggak hanya Chalobah ya yang sudah ada peminatnya dan tidak main-main. Klub yang berminat Chalobah ini bermain di Champions League ya. Siapa lagi kalau bukan Aston Villa. Jadi kalau tidak berbenah di sisi belakang ini ya, dan jika tidak segera meningkatkan performa ketajaman dan kebugaran dari para pemain belakang ini ya, maka mohon maaf nih, Chelsea ini akan rawan kebobolan lagi. Dan kalau begini ceritanya ya, itu akan terjadi lagi di minggu-minggu berikutnya, di match-match selanjutnya. Di sisi tengah hingga ke depan di babak pertama itu tentu saja berbeda dengan babak kedua. Karena permainan itu terlihat cukup berbeda, di mana kualitas pemain babak pertama yaitu Madueke, Dewsbury Hall, Enzo, Mudryk itu berbeda dengan di babak kedua. Ada Palmer, Nkunku, Enzo dan Mudryk ya. Striker tetap sama, Guiu. Peluang tercipta otomatis lebih besar di babak kedua dan Nkunku hampir mencetak gol cantik ya dengan tendangan yang bicycle kick atau salto ya. Kemudian Vega sendiri juga bermain sangat baik ya saat menggantikan Cucurella. Begitu juga dengan Ugochukwu saat menggantikan Lavia di 10 menit terakhir. Oke, karena durasi CBC tidak akan membahas secara individual performance daripada para pemain Chelsea di match melawan Inter Milan ini karena ada antrian panjang nih di belakang seputar informasi seputar Chelsea. Oke, untuk hal ini CBC kembalikan lagi ya ke teman-teman. Apakah kedepannya akan membahas post match lebih satu persatu performan tiap pemain ya, atau bahas singkat saja? Karena kalau kita bahas satu persatu per pemain maka akan panjang ya durasinya. Sehingga nantinya CBC akan punya 2 sesi video nih ya untuk post match kemudian update rumor transfer. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke, sebelum beralih ke next topic seperti biasa CBC akan memberikan kesimpulan dan saran atas pertandingan ini ya, di mana Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh Inter Milan. Yang pertama, eksperimen dari Enzo Maresca ini untuk formasi yang baru itu harus stop dilakukan. No more experiment ya. Dan tolong tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Pada saat kita bermain misalnya winger left back ya tempatkan left back. Ada Chilwell di situ ya tempatkan Chilwell ya kan. Ada Gusto ya kita tempatkan Gusto. Ya. Oke, misalkan kita menggunakan formasi seperti ini ya untuk melawan match pertama Manchester City, mengapa menggunakan formasi seperti yang bukan seperti formasi paten yang sebelumnya ya pada preseason itu dilakukan? Well, simple jawabannya ya. Karena Reece James ini berposisi yang biasa di right center back itu sedang cedera. Nah, hal ini nanti kita bahas di topik selanjutnya ya. Well,
Jadi mau nggak mau ya, Chelsea ini bermain dengan Gusto sebagai right back, ya, yang dimana tidak mungkin menarik Gusto menjadi right center back karena postur serta tipe permainan dari Gusto ini tidak mendukung dia untuk menjadi center back. Oke, jadi Gusto ini paten di right back ya. Berarti kita menempatkan dua center back. Dan di dua center back ini menurut saya cukup riskan ya. Karena butuh pemain satu lagi di depannya untuk pressing lawan. Sehingga pada saat center back ini zonal marking ya, di sini peran defensive midfielder DM dan inverted left back untuk mengcover, untuk melakukan pressing sebelum itu masuk ke zonal marking dari defensif dari Chelsea. Di mana selama ini cukup solid oleh Lavia sebagai DM dan inverted left back itu oleh Gusto. Maka kita harapkan Cucurella ini segera fit ya dan kembali ke performa terbaiknya. Karena di pertandingan tadi itu Cucurella terlihat bermain tidak solid karena mungkin lack of minutes yang dia dapatkan mengingat baru saja kembali dari cutinya ya. Kalau belum siap mestinya menaruh atau menempatkan Renato Veiga ya, yang performanya cukup bagus. Dan kita naik lagi ke atas, kemudian kalau kita lihat karena Gusto ini sebagai right back ya, yang cenderung maju, sebaiknya pure midfielder itu bermain sedikit ke kanan. Di mana mestinya Enzo ini di posisi tersebut bisa mengcover posisi right back pada saat kena serangan balik. Karena Gusto ini bermain full back kanan. Sebaliknya, sebaiknya kita ini tidak menempatkan pemain depan yang beroperasi di sideline seperti Madueke di sisi kanan. Jadi tidak nyambung ya antara Madueke dan Gusto. Terlalu sayang ya. Karena posisi di zonal tersebut ada dua orang dan bertabrakan, jadi sayang banget. Zona tersebut terlalu banyak orang. Maka saran CBC saat Gusto ini main di fullback kanan sebaiknya tempatkan midfielder yang lebih bermain di tengah, winger yang bermain di tengah, yaitu ada Cole Palmer di situ ya. Sebaliknya di sisi sayap kiri karena inverted left back ya, lebih ke tengah, maka sebaiknya menempatkan pemain yang bermainnya sedikit melebar untuk winger. Dan saat ini sudah betul ya. Sudah sesuai di mana Mudryk ditempatkan di winger kiri dan terbukti berjalan cukup efektif ya. Meskipun butuh pembuktian lebih lagi dari Mudryk, begitu juga dengan Sterling saat menggantikan Mudryk di babak kedua. Untuk posisi ini ya, CBC lebih prefer nanti yang mengisi posisi tersebut adalah pemain baru kita yaitu Pedro Neto. Sebaliknya bila kita bermain inverted back kanan, maka Pedro Neto ini di winger kanan dan winger kirinya bisa dengan Jackson, tapi karena belum terlihat fit ya, maka sebaiknya tetap Mudryk atau Sterling dengan komposisi yang demikian ya. Kemudian tempatkan pemain yang benar-benar siap kebugarannya. Kita lihat Dewsbury Hall dan juga Caicedo itu belum ready. Jadi mungkin bisa menempatkan Gungku di posisi tengah bersama dengan Enzo, kemudian Lavia dan inverted back ya. Striker tetap kita guyu karena Jackson terlihat masih jauh dari kebugarannya. Overall, CBC cukup happy melihat performan dari Chelsea ini terlepas dari hasilnya ya. Bahkan kalah pun misalnya 1-0 atau 2-0, Chelsea melihat sudah ada CBC melihat sudah ada progres yang cukup signifikan. Hanya saja Soe nggak bisa cetak gol karena penampilan kiper berpengalaman dari Swiss yaitu Ye Sommer ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi meski seri ataupun kalah tidak usah berkecil hati buat teman-teman karena yang penting itu bukan hasil tapi progresnya itu dan chemistry antara para pemain ini. Dimana kita sudah lihat sudah mulai terjalin dengan baik antara satu sama lain ya. Jadi sekian review dari CBC terkait post match Chelsea melawan Inter Milan. Kita berharap match pertama Liga Inggris melawan Manchester City, Chelsea dapat sedikit keberuntungan di lini depan dan bermain lebih disiplin lagi di sisi pertahanan. Oke, next kita ke topik
selanjutnya ya. Nah, ini nih di luar nalar, teman-teman. Asli sih ini, tidak ada seorang pun yang akan menyangka akan terjadi ya. Another shocking news. Setelah kemarin kita dikejutkan oleh Here We Go dari Pedro Neto, kali ini kita dihadapkan extraordinary news lagi yang terjadi. Dijamin membuat teman-teman akan melongo dan bengong mendengarkannya. Gak percaya? Kalau punya kursi dan meja sebaiknya teman-teman pegang erat-erat. Karena kita akan mulai putaran balik dari roller coaster informasi yang bertubi-tubi yang akan membuat kita semua puyeng. Are you ready?